adik-adik, selamat pagi. Sudah siap memuji Tuhan? Siap langsung. Oke, yuk kita mau nyanyi lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Terputar lalu duduk. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat bersekolah minggu. Sebentar, kami mau memuji nama Tuhan dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Bapak Abraham yang mengikut Tuhan dengan setia. Nah adik-adik, kita juga mau belajar seperti Bapak Abraham yang mau mengikut Tuhan dengan setia. Yuk kita nyanyi lagu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta lebih besar, cinta lebih besar lagi, cinta Tuhan. Nah adik-adik yang lagi duduk, ayo berdiri ya. Sekarang langsung mau mengajak kalian naik gunung ya. Ya kita mau menyanyi mendaki ya. Makanya harus berdiri, kita harus siap-siap ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
daki gunung yang tinggi. Ku turun melayang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, Tuhan pernah berjanji kalau Tuhan akan selalu bersama dengan kita ya adik-adik ya. Iya, Tuhan menyertai dan menjaga kita semua. Waktu kita lagi sedih dan maupun lagi senang. Dan saat kita di rumah, Dia selalu ada untuk kita semua. Baiknya Tuhan kita ya. Oleh karena itu kita juga harus taat kepada Tuhan. Tidak hanya kepada Tuhan, tapi kepada papi dan mami, guru di sekolah, dan juga lause, ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, Lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, berkati Papa dan Mama. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. All day, for there's no other way to be happy.
to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Halo anak-anak, selamat hari Minggu dan selamat beribadah lagi di Sekolah Minggu Kak Im Tom Kids. Ya, minggu ini Lause Mulyawan akan melanjutkan cerita Alkitab kita yang berjudul Allah memanggil Abram dan memberinya janji. Sekali lagi ya, judul cerita yang akan kita lanjutkan adalah Allah memanggil Abram dan memberinya janji. Dan bahan Alkitabnya terambil dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dan Kejadian 15. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan Kejadian 15. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak Tuhan sudah siap lagi beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan buat hati kami bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, apa ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai Bapak Abram yang taat mengikuti panggilan Tuhan. Untuk apa? Untuk meninggalkan rumahnya, tempat tinggalnya, menuju suatu tempat yang Tuhan tunjukkan kepada Bapak Abraham. Coba perhatikan peta perjalanan Bapak Abram ini. Nah, Bapak Abram berjalan mulai dari daerah Ur Kasdim, lalu ke daerah Haran, dan dilanjutkan sampai ke daerah Kanaan. Wah, jauh sekali ya perjalanannya kan. Nah anak-anak, ketika di daerah Haran ini Tuhan datang memerintahkan Bapak Abram untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Seperti yang diceritakan di kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ini. Di mana nantinya kita tahu tujuannya ke daerah Kanaan, ya kan? Nah, selain itu anak-anak, di daerah Haran juga Tuhan memberikan janji pada Bapak Abram. Ada yang masih ingat janjinya? Iya. Tuhan berjanji kepada Bapak Abram Bapak Abram akan dibuat oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Nama Bapak Abram akan dibuat masyhur. Dan melalui Bapak Abram, semua orang di dunia akan mendapat berkat. Gitu anak-anak. Nah anak-anak, setelah beberapa saat Bapak Abram tinggal di tanah Kanaan. Nah sekarang ceritanya Bapak Abram sudah di tanah Kanaan. Tuhan ternyata datang lagi kepada Bapak Abram di dalam sebuah penglihatan dan berkata, ini kata Tuhan, jangan takut Abram, aku akan melindungi engkau dari bahaya dan memberikan kepadamu upah yang besar. Nah, tetapi Bapak Abram berkata, Tuhan, apa gunanya Tuhan memberi upah kepada saya? Karena sampai sekarang Tuhan belum memberikan anak kepada saya. Wah, lalu Tuhan membawa Bapak Abram keluar. Lalu berkata kepada Bapak Abram, Abram, pandanglah langit dan cobalah menghitung bintang-bintangnya. Engkau, Abram, akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang itu. Demikian kata Tuhan, anak-anak. Abram percaya kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan menerima dia sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Kepercayaannya dihitung oleh Tuhan menjadi
kebenaran. Nah, kemudian Tuhan berkata lagi kepadanya, Abraham, akulah Tuhan yang telah memimpin engkau keluar dari negeri Ur Kasdim untuk memberikan tanah Kanaan ini kepadamu menjadi milikmu, milik keturunanmu. Nah, pada waktu itu juga anak-anak, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Bapak Abram. Kata Tuhan, Abram, aku berjanji akan memberikan kepadamu, kepada keturunanmu, seluruh tanah ini. Nah, anak-anak, cerita hari ini sampai di sini. Tapi biar lebih ingat seperti biasa, Lause mau memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengulangi ceritanya Lause gitu ya. Yang pertama, apakah tantangan Bapak Abram untuk percaya pada janji Tuhan? Kira-kira apa ya tantangannya ya di kisah ini? Iya benar. Bapak Abram dijanjikan Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi sampai saat diceritakan yang cerita Lause ini, Bapak Abram katanya apa? Belum punya anak, belum punya keturunan. Bagaimana bisa jadi bangsa yang besar? Nah, ini bisa jadi tantangan buat Bapak Abram untuk percaya kepada janjinya Tuhan. Nah, tapi yang kedua nih pertanyaan, apa yang dilakukan Tuhan untuk menolong Bapak Abram tetap percaya pada janji Tuhan? Apa tadi di dalam cerita? Benar, Tuhan mendatanginya lagi. Mendatangi siapa? Mendatangi Bapak Abram. Dan mengingatkan kembali kepada Bapak Abram akan janji Tuhan. Dan bahwa Tuhan akan setia menggenapi janjinya. Yaitu apa? Memberikan keturunannya yang banyak seperti bintang di langit. Bahkan nanti akan diberikan juga tanah untuk keturunannya. Nah, setelah ini yang ketiga, pertanyaan ketiga. Setelah mendengar kembali janji Tuhan, bagaimana sikap Bapak Abram? Apa Bapak Abram tetap tidak percaya? Ternyata seperti yang diceritakan tadi, Bapak Abram langsung percaya pada janji Tuhan. Ini yang luar biasa dari Bapak Abram ya. Yang keempat, bagaimana sikap Tuhan melihat Bapak Abram yang percaya pada janjinya? Nah, bagi orang-orang yang percaya pada janjinya, lihat, Tuhan memperhitungkan kepercayaannya menjadi kebenaran. Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang kelima pertanyaan, selain berjanji akan memberikan keturunan yang banyak, nih ya, tadi apa? Tuhan juga berjanji apa kepada Bapak Abram? Tadi udah disebutin sama Lause? Betul. Tuhan juga akan memberikan tempat buat keturunannya, tempat tinggal, yaitu apa? Seluruh tanah Kanaan ini akan diberikan bagi keturunan Bapak Abram. Wah, seperti biasa, kalian anak-anak yang pintar jawabannya benar-benar. Nah, kalau begitu anak-anak, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Dan teladan Bapak Abram, apa yang harus kita teladani gitu ya? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan kita, Tuhan yang setia pada janjinya. Sekali Ia berjanji, Tuhan tidak akan melupakan dan pasti menggenapinya. Dan janji Tuhan pasti tergenapi dan tidak pernah gagal. Karena apa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang Bapak Abraham, adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha berdaulat. Nah, di minggu-minggu ke depan anak-anak, kalian juga akan mendengarkan cerita di mana janji-janji Tuhan yang tadi Lause ceritakan itu akan tergenapi. Nanti ke depan kalian akan dengar dari Lause-Lause yang lain ya. Nah, yang kedua, kita belajar apa lagi? Selain kita belajar, kita memiliki Tuhan yang setia pada janjinya. Yang kedua adalah kita juga harus percaya pada janji Tuhan seperti Bapak Abram. Misalkan Tuhan berjanji akan datang untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke sorga. Sikap kita apa? Kita harus percaya. Tuhan berjanji misalkan akan menolong kita ketika kita susah.
ketika kita menghadapi kesulitan, sikap kita harus percaya Tuhan akan menolong kita. Nah, anak, itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu bahwa Tuhan itu setia pada janjinya dan kita harus menjadi anak-anak yang percaya pada janji Tuhan. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke ayat hafalan. Minggu ini ayat hafalan masih sama dengan minggu yang lalu. Ya, masih ingat? Dari mana? Dari Amsal 17 ayat 22. Nah, yang berbunyi apa? Hati yang gembira adalah obat. Obat yang apa? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke anak-anak, hari ini cerita kita sudah selesai. Tapi sebelum berpisah sama Lause, kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami anak-anak Tuhan juga sudah mendengarkan cerita tentang panggilan Bapak Abraham dan janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Kami bersyukur melalui cerita ini kami boleh belajar, kami memiliki Tuhan yang setia pada janjinya, yang terus menolong orang-orang yang dikasihinya, dan kami mau belajar seperti Bapak Abraham untuk menjadi anak-anak yang percaya pada janji Tuhan. Berkati kami semua, berkati mama papa kami semua, berkati teman-teman kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggunya. Nah, sebelum kita berpisah, kita nyanyi dulu selesai sekolah minggu ya. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主日学校一完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Di dalam darahnya percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya percaya tentu kita menang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya percaya tentu kita menang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang.